Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah IT Ekonomi. Di sini kami akan membuat video pembelajaran mengenai materi sistem ekonomi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dela Dinda Putri, NPM 17-200-3685. Perkenalkan, nama saya Nur Fatmatu Sadia, NPM 17-2003-718. Dan perkenalkan, nama saya Nikmah Vita Kuljana dengan NPM 17-200-3715. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peatrika Aditya Putri Pratama, NPM 17-2003-722. Dan perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, NPM 17-200-3740. Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya kelompok kita itu ada 5 orang. Yang satu sedang berada di luar Pulau Jawa. Nanti kita akan menggabungkan video kiriman dari teman saya itu yang bernama Peatrika Aditya Putri Pratama. Mari kita lanjut saja ke penyampaian materi hari ini. Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyebutkan 5 poin utama yang akan kami buat dalam video pembelajaran kali ini, yaitu bisa disimak di sini. Sistem ekonomi meliputi pengertian sistem ekonomi, fungsi sistem ekonomi, macam-macam sistem ekonomi, kekurangan dan kelebihan sistem ekonomi, dan yang terakhir adalah 10 prinsip sistem ekonomi. Dan saya akan melanjutkan pokok-pokok pembahasan dari pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu bisa disimak di sini apa itu sistem ekonomi. Yang kedua, apa saja fungsi sistem ekonomi. Yang ketiga, apa macam-macam sistem ekonomi dan bagaimana kekurangan dan kelebihannya. Lalu 10 prinsip ekonomi yang perlu Anda ketahui. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terkait dengan sistem ekonomi. Pengertian dari sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, berdasarkan prinsip tertentu demi mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Pengertian ekonomi menurut Gilarso adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya, pengertian ekonomi menurut McEachern merupakan seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Pada intinya, sistem ekonomi tujuannya adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem ekonomi. Ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi. Yang kedua, mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Yang ketiga, sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Kesimpulannya di sini adalah bagaimana cara mengatur kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Yang kelima, sistem perekonomian Indonesia. Yang kelima, sistem perekonomian Indonesia atau sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini dipilih untuk diterapkan di negara Indonesia karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Jadi, pada intinya, dalam sistem perekonomian tradisional, sistem ini adalah sistem yang paling kuno. Yang kedua, sistem perekonomian komando, sistem ini masih didominasi oleh pemerintah. Yang ketiga, sistem ekonomi
Yang ketiga, sistem ekonomi pasar masih didominasi oleh masyarakat. Yang keempat, sistem perekonomian campuran. Sistem ini adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Yang keempat, sistem perekonomian Pancasila atau sistem perekonomian di Indonesia. Sistem ini berdasarkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Selanjutnya, pengertian dari macam-macam sistem ekonomi tersebut. Yang pertama, sistem perekonomian tradisional. Pada sistem ini masih menggunakan sistem kuno, yaitu sistem barter, pertukaran barang dengan barang. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Dalam sistem ini masih didominasi oleh pemerintah dan keuntungan yang diharapkan dan didominasi. Negara-negara yang menggunakan sistem ini adalah Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Sistem yang terlihat lebih identik dengan pasar bebas. Dalam sistem ekonomi pasar didominasi oleh masyarakat. Sistem ini mengedepankan kebebasan dalam menjalani kegiatan ekonomi. Banyak negara maju yang menggunakan sistem ini, yaitu Amerika Serikat, Swedia, Belanda, Prancis. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ini merupakan sistem campuran antara pasar dan komando. Yang kelima, sistem perekonomian Indonesia atau sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini dipilih untuk diterapkan di negara Indonesia karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Jadi, pada intinya, dalam sistem perekonomian tradisional, sistem ini adalah sistem yang paling kuno. Yang kedua, sistem perekonomian komando. Sistem ini masih didominasi oleh pemerintah. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar masih didominasi oleh masyarakat. Yang keempat, sistem perekonomian campuran. Sistem ini adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Yang keempat, sistem perekonomian Pancasila atau sistem perekonomian di Indonesia. Sistem ini berdasarkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan macam-macam dari sistem ekonomi tersebut. Yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan. Yang pertama, kegiatan perekonomian berjalan atas dasar kejujuran karena tujuannya untuk menemukan kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Yang kedua adalah hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Yang ketiga, tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya karena pendapatan cenderung merata. Dan yang terakhir adalah tidak terdapat inflasi, pengangguran, dan masalah lain yang terdapat pada sistem lainnya. Kemudian kekurangannya adalah tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Belum ada nilai standar dalam transaksi tukar-menukar suatu barang. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Kualitas barang cenderung rendah dan sulit berkembang karena tingkat persaingan dalam pasar sangat rendah. Next. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan macam-macam sistem ekonomi pasar. Kelebihannya adalah setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi. Yang kedua, inisiatif dan kreativitas dapat dikembangkan. Yang ketiga, tindakan selalu berdasarkan pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi. Kemudian kekurangannya adalah mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. Kemudian penjatahan sering menjadi kebutuhan dan solusi. Ini akan menghambat inovasi dari masyarakat. Kemudian untuk selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan dari sistem ekonomi campuran. Kelebihannya adalah setiap hak individu akan diakui. Kemudian penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali. Sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Terdapat sebuah kebebasan dalam usaha, kestabilan ekonomi terjamin. Kekurangannya adalah beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta.
pihak swasta kurang maksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian, dan ketimpangan dalam persaingan bisnis, dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya. Dan yang terakhir adalah kekurangan dan kelebihan macam-macam sistem ekonomi Pancasila atau sistem perekonomian Indonesia. Kelebihannya adalah adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Hak milik individu diakui oleh negara selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kemudian kekurangannya adalah perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan membunuh daya kreasi dan inovasi masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di setiap macam sistem ekonomi, jadi kesimpulannya adalah di setiap sistem ekonomi mempunyai kekurangan dan kelebihannya sendiri. Oleh karena itu, bagaimana sistem ekonomi yang digunakan adalah tergantung pada pemerintah atau penguasa tersebut bagaimana menentukan sistemnya sendiri. Bagaimana cara jalannya sistem tersebut serta lain-lainnya harus dipertimbangkan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. 10 prinsip ekonomi. Untuk yang pertama yaitu trade off. Yang dimaksud trade off itu tiap orang harus menghadapi trade off. Nah, trade off di sini itu pengorbanan. Setiap trade off atau pengorbanan ini bisa berupa waktu, uang, konsentrasi, atau apapun. Untuk contohnya antara lain senjata dan mentega. Semakin besar pengeluaran negara atau pemerintah untuk membangun pertahanan atau senjata, semakin sedikit sumber daya yang tersisa untuk memproduksi barang konsumsi, yaitu mentega tadi. Untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, begitu pula sebaliknya. Untuk yang kedua, yaitu pengorbanan biaya untuk mendapatkan sesuatu. Hal ini biasa disebut dengan opportunity cost, yang artinya ialah biaya kesempatan. Kesempatan ini akan hilang dan berubah menjadi satu pilihan yang akan Anda putuskan. Oleh karena itu, hendaknya Anda mengambil kesempatan tersebut dengan hal yang memiliki nilai sebanding atau lebih banyak, jangan lebih kurang. Untuk yang ketiga, berpikir secara rasional. Orang berpikir secara rasional yang dimaksudkan adalah jika seseorang menentukan keputusan atau pilihan, orang tersebut melakukannya dalam pikiran yang rasional. Seorang akan berpikir secara rasional untuk mendapatkan keuntungan dan apa yang menjadi kerugian dari kesempatan yang akan dipilih. Untuk yang keempat, yaitu tanggap terhadap insentif. Seseorang biasanya akan lebih aktif saat seseorang tersebut mendapatkan keuntungan tambahan dari apa yang dia kerjakan. Contohnya, seseorang akan bekerja sesuai porsi saat penghasilannya tetap, tetapi saat ada insentif atau bonus, maka ia akan bekerja secara ekstra dari sebelumnya. Untuk yang kelima, perdagangan menguntungkan semua pihak. Nah, yang dimaksud di sini
yaitu suatu negara akan memproduksi sesuai kemampuan yang paling optimal, atau dari biaya produksinya harus rendah, kemampuan produksinya tinggi, kualitasnya bagus, yang dimiliki lalu menjualnya ke negara lain yang tidak optimal produksinya dari barang tersebut. Dan barang produksi yang tidak bisa dihasilkan secara optimal, maka negara tersebut pun akan membeli dari negara lain yang produksinya tadi itu tinggi, akan tetapi rendah biayanya. Untuk yang keenam, pasar. Nah, yang dimaksud pasar itu kan pasar adalah sarana terbaik untuk mengordinasikan kegiatan ekonomi. Pasar itu kan disebut dengan interaksi antara produsen atau perusahaan dan konsumen rumah tangga yang melakukan tawar-menawar nilai harga suatu barang. Nah, di sini pasar itu termasuk prinsip yang penting. Untuk selanjutnya, prinsip yang ketujuh, pemerintah mampu meningkatkan faktor produksi. Untuk yang kedelapan, standar hidup negara bergantung pada kemampuan dalam memproduksi barang ataupun jasa. Untuk yang 9, mencetak uang dalam jumlah banyak, maka harga-harga akan meningkat. Akan tetapi kita harus mencegah suatu inflasi ya. Untuk yang ke-10, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.